Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Pernahkah kita membayangkan kewajiban sholat 50 rakaat itu diberlakukan pada kita umat Islam? Sebagian kita dengan hanya 5 waktu dalam sehari saja merasa berat. Apalagi dengan 50 rakaat, tentu tak bisa membayangkan. Tapi jika dihitung-hitung, sebenarnya solat yang dulu hampir diwajibkan pada kita sebanyak itu tidaklah mustahil dilakukan sekarang. Bahkan tanpa disadari, banyak umat muslim telah melakukannya. Tapi sebenarnya solat 50 rakaat tersebut tidak betul-betul hilang. Bahkan jika sungguh-sungguh, setiap muslim sanggup melakukannya. Dan tentu saja banyak sekali keistimewaan dalam sholat 50 rakaat ini. Seperti apakah sholat 50 rakaat itu? Tentu saja yang dimaksud sholat 50 rakaat bukanlah ajaran baru yang diada-adakan. 50 rakaat yang dimaksudkan merupakan gabungan dari sholat wajib dan sholat sunnah dalam sehari dan semalam. Jika jumlah rakaatnya digabungkan maka bisa mencapai 50 rakaat bahkan lebih. Lihatlah perhitungannya. Salat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya keseluruhannya berjumlah 17 rakaat. Sedangkan salat sunnah meliputi salat rawatib sebelum dan sesudah salat fardu 12 rakaat, yaitu sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudahnya 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Status sholat rawatib ini sunnah yang ditekankan atau setingkat di bawah wajib. Dengan demikian, sholat wajib 5 kali sehari semalam digabungkan dengan rawatibnya atau sholat sunnah yang mengiringinya, semuanya berjumlah 29 rakaat. Jumlah ini belum terhitung sholat-sholat sunnah di waktu ini, seperti sunnah 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya yang semuanya berjumlah 8 rakaat. Maka jumlah keseluruhannya menjadi 37 rakaat. Di luar waktu-waktu sholat wajib itu masih ada anjuran sholat-sholat lain, seperti sholat duha 2 rakaat, tahajud 8 rakaat, witir 9 rakaat. Maka jumlah total seluruhnya mencapai 50 rakaat. Dengan demikian, bisa kita katakan, sholat 50 rakaat yang pernah diperintahkan dan diwajibkan Allah kepada umat Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj sekalipun telah dikurangi dalam jumlah yang banyak, ternyata tidak dihilangkan. Hanya saja mengalami perubahan dalam level hukumnya, yang sebelumnya semuanya wajib menjadi wajib dan sunnah. Itu pun tanpa kita sadari, sebagian umat Islam banyak yang melakukan sholat sampai 50 rakaat dalam sehari semalam. Khusus ibadah sholat, batas kemampuannya sangat minimal sekali. Selama orang masih memiliki kesadaran, ia masih wajib sholat. Bahkan jikapun kesadaran hilang untuk beberapa saat, maka ia tetap wajib mengqadha atau mengganti sholat yang ditinggalkan. Jadi dalam keadaan apapun, situasi apapun, Allah Ta'ala menyediakan berbagai alternatif dan keringanan, sehingga tak ada lagi tersisa alasan bagi orang yang mengaku muslim, tapi masih enggan dan malas melaksanakan sholat 5 waktu. Tak ada air, bisa tayamum. Tak mampu berdiri, boleh duduk. Tak mampu menghadap kiblat dengan tepat, yang penting ikhtiar. Dalam situasi mencekam, ada sholat khauf atau sholat dalam keadaan takut dari musuh. Begitu pentingnya ibadah ini, sehingga ia menjadi amal yang paling awal ditanya kelak di hari akhir. Bahkan ia menjadi barometer bagi amal soleh lainnya. Siapa yang melewati proses penilaian amal sholatnya dengan baik, maka besar peluang seluruh amal lainnya juga mengikuti. Sebaliknya, siapa yang dalam proses penilaian amal sholatnya bermasalah, maka amal soleh lainnya juga kemungkinan bermasalah. Selain sebagai bukti komitmen terhadap keislaman dan ikrar syahadat, sholat juga menjadi sangat istimewa karena dari satu sholat ke sholat lainnya menjadi pencuci dosa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tahukah kalian
Seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan solat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi jika solat 5 waktu tersebut dilaksanakan dengan berjamaah, maka nilainya akan semakin tinggi. Dalam suatu hadis dikatakan 25 derajat. Dalam hadis lain 27 derajat lebih tinggi daripada solat sendirian. Bukan itu saja, begitu ia berwudu kemudian melangkahkan kaki ke masjid, maka setiap hentakan langkahnya menjadi pengangkat derajat dan penghapus dosa baginya. Belum selesai di situ kemurahan Allah Ta'ala. Begitu sampai di masjid, maka ia telah terhitung sebagai orang yang sholat, dan malaikat mendoakan agar amal ibadahnya diterima. Semua kemurahan Allah itu terhitung dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda. Semua kemurahan Allah itu tertuang dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, solat seseorang secara berjamaah lebih utama dari solatnya di rumahnya dan pasarnya, yaitu lebih utama 20 sekian derajat. Karena jika seseorang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi masjid dan tujuannya hanyalah untuk solat, ketika kakinya melangkah, maka itu akan meninggikan derajatnya 1 derajat dan menghapuskan kesalahannya 1 kesalahan sampai ia masuk dalam masjid. Jika ia masuk masjid, maka ia berada dalam solat selama solat terus berlangsung. Para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia berada di tempat di masjid di mana ia solat di situ. Para malaikat mendoakan, ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Hal ini terus berlangsung selama ia tidak menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatannya, dan selama tidak berhadas ketika sholat, selama wudunya tidak batal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah memberi kita sebuah kewajiban sebagai bentuk pengabdian makhluk kepada Khaliknya, tapi di sisi lain Allah sediakan banyak manfaat di dalamnya. Subhanallah. Bahkan dalam beberapa keterangan Allah dan Rasulnya menyebut tentang keistimewaan beberapa sholat wajib. Sholat subuh contohnya. Dalam surat Al-Isra ayat 78, Allah menyebut bahwa sholat 2 rakaat ini merupakan sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran surah Al-Isra ayat 78. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang sholat subuh juga berada dalam jaminan dan pemeliharaan Allah. Sedangkan sholat asar disebut juga sebagai sholat wusta, dan menurut sebagian ulama tafsir, sholat inilah yang dimaksud Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Maka dalam beberapa kesempatan Rasul menyebut secara khusus keistimewaan 2 sholat ini. Salah satunya menjaga sholat subuh dan asar merupakan sebab terbesar masuk surga dan selamat dari neraka. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, jika 17 rakaat yang wajib telah disempurnakan, maka tambahkan dengan yang sunnah, sehingga keseluruhannya berjumlah 50 rakaat. Masing-masing sholat sunnah memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Tapi secara umum dengan banyak melaksanakan sholat sunnah, otomatis seseorang akan lebih banyak sujud dari biasanya. Dan memperbanyak sujud adalah salah satu cara menjadi dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Pesan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Pada suatu waktu dia membawakan bejana air untuk wudu Rasulullah SAW. Nabi menawarkan kepada Rabi'ah untuk membuat permohonan kepada beliau. Rabi'ah hanya meminta agar bisa dekat dengan Rasulullah SAW di surga kelak.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Rasulullah SAW berpesan kepadanya agar memperbanyak sujud. Dalam hadis lain juga disampaikan bahwa dengan memperbanyak sujud, maka berarti menjadi sarana pengangkat derajat dan penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Seharusnya kamu lebih banyak bersujud kepada Allah, karena tidaklah engkau bersujud dengan satu kali sujud saja, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu, dan Allah menghapuskan kekeliruanmu dengan berkah sujud." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, salat sunnah juga menjadi sarana yang mendekatkan seorang hamba terhadap Rabb-Nya. Semakin seseorang dekat dengan Allah Ta'ala, tentu ia akan memperoleh banyak sekali manfaat dan kemuliaan. Keinginannya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Ia akan selalu berada dalam pengawasan Allah, sehingga dirinya juga terjaga dari berbagai hal yang buruk. Singkat kata, salat sunnah adalah jalan untuk menjadi kekasih dekat Allah. Semua itu dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada cara mendekatkan diri seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai, kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi." Hadis riwayat Bukhari. Setiap sholat wajib yang kita lakukan rasanya tak pernah luput dari kekurangan. Entah itu kurang khusyuk karena sibuk memikirkan urusan lain, atau kurang fokus sehingga terkadang lupa jumlah rakaat, atau kurang tenang karena ada urusan lain yang mesti buru-buru dikerjakan, atau kurang afdol karena tidak dikerjakan secara berjamaah. Banyak hal yang bisa mengurangi kesempurnaan sholat wajib kita. Disinilah salah satu peran penting sholat sunnah. Ia menjadi pelengkap sholat fardu. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Meski konteks ayat ini membahas puasa, tapi pernyataan dalam ayat ini juga bisa dimaknai lebih umum, sehingga sholat-sholat sunnah juga disebut dengan tatawu atau kebaikan yang dilakukan dengan sukarela. Dan yang dimaksud dengan pernyataan itulah yang lebih baik baginya, lebih sempurna dan lebih ideal karena dapat menutupi kekurangan pada yang wajib. Sholat merupakan amal yang pertama kali dihitung di hari pengadilan nanti. Jika terdapat kekurangan dalam sholat wajibnya, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Periksalah oleh kalian, apakah kalian menemukan amal sholat sunnah yang dikerjakan oleh hambaku, sehingga kalian dapat menyempurnakan kewajiban sholat fardunya dengan pengamalan sholat sunnahnya. Demikian juga kesempurnaan zakatnya, dan segala amal perbuatan lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Ibadah sholat wajib akan disempurnakan dengan ibadah sholat sunnah. Jika kita tidak mempunyai tabungan sholat sunnah, maka tentu ini akan mengkhawatirkan, karena amalan pokok kita tercatat memiliki cacat atau kekurangan. Dengan demikian, ibadah-ibadah wajib yang tidak sempurna bisa disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah sejenis. Kekurangan sholat wajib 5 waktu bisa disempurnakan dengan sholat sunnah. Kekurangan ibadah puasa Ramadan bisa disempurnakan dengan puasa sunnah. Kekurangan zakat yang wajib dengan infak dan sedekah yang sunnah. Kekurangan haji yang wajib sekali seumur hidup juga disempurnakan dengan ibadah umrah. Berbeda dengan sholat wajib, dari pelaksanaannya, sholat sunnah dianjurkan agar dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Nabi SAW bersabda, "Seseorang di antara kalian setelah selesai melaksanakan sholat di masjidnya secara berjamaah, maka berikan hak bagian untuk rumah di antara sholat sunnahnya. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan kebaikan di rumahnya itu lantaran sholat sunnahnya." Hadis riwayat Muslim.
Allah telah mengatur segala sesuatu dengan tepat. Demikian juga antara sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib sangat ditekankan dilakukan secara berjamaah di masjid, sedangkan sholat sunnah kebalikannya, dengan beberapa pengecualian, seperti sholat tarawih dan sholat id. Maka rumah yang sering digunakan untuk sholat akan memberikan keberkahan kepada para penghuninya. Rumah akan menjadi tempat yang menyenangkan dan nyaman bagi para penghuninya. Inilah yang disebut rumahku, surgaku. Rasul SAW bahkan mengingatkan jangan sampai kita menjadikan rumah kita bagaikan kuburan. Suasana kuburan bisa diartikan sebagai gambaran tempat yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan untuk ditinggali. Rumah akan lebih terasa dingin meski mewah. Penghuninya merasa tidak tentram meski segala kebutuhannya terpenuhi. Suami istri yang sering cekcok, anak-anak yang susah diatur, suka bermasalah dengan tetangga, bisa jadi disebabkan kurangnya keberkahan pada rumah dan tempat tinggal kita, karena jarang atau bahkan tidak pernah dihiasi dengan membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Pemirsa khazanah, dari 50 rakaat sholat sehari semalam, sholat sunnah rawatib menempati porsi yang cukup besar. Jika digabung yang muakkad atau yang sangat dianjurkan dan yang tidak muakkad atau anjuran biasa, maka jumlahnya 20 rakaat. Yang muakkad atau ditekankan ada 12 rakaat, dan yang tidak muakkad atau sunnah yang tidak ditekankan ada 8 rakaat. Di samping keistimewaan sholat sunnah secara umum, sholat rawatib juga memiliki keistimewaan lain yang amat menguntungkan bagi pelakunya. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Bahkan untuk 2 rakaat sebelum subuh lebih spesifik lagi, karena dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh sebab itu, sebagian ulama menyebut 2 rakaat sebelum subuh sebagai sholat sunnah rawatib yang paling dianjurkan. Selain sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, ada sholat sunnah lain yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat duha. Sholat yang dianjurkan pelaksanaannya ketika matahari mulai naik ini paling sedikit 2 rakaat. Sholat duha bisa menjadi pengganti sedekah yang seharusnya setiap hari dikeluarkan oleh persendian tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi, setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Dan semua itu cukup jika diganti dengan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat sunnah lain yang dianjurkan oleh agama adalah Qiyamul Lail atau sholat malam sebanyak 11 rakaat. Terdiri dari 8 rakaat sholat tahajud dan 3 rakaat sholat witir. Sholat malam ini termasuk sholat yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mewajibkan untuk dirinya. Tentang manfaat dan keistimewaan sholat malam ini, Rasulullah SAW bersabda, dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu, mendekatkan kamu kepada Tuhanmu sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa khazanah, tingginya nilai Qiyamul Lail baik sholat tahajud atau sholat witir tentunya tidak bisa dilepaskan dari begitu besarnya ganjaran yang diberikan Allah kepada pelaku ibadah yang satu ini. Ibadah ini dapat menjadi salah satu pembuka pintu surga, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sampai di Madinah. Abdullah bin Salam menceritakan, kalimat yang pertama kali kudengar dari Rasulullah SAW saat itu adalah, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah sholat malam saat manusia lainnya sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Tak hanya itu, di antara tanda-tanda penduduk surga adalah mereka yang tidak terlalu banyak tidur di malam hari. Saat penduduk bumi terlelap tidur, mereka justru menghabiskan dalam ibadah dan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18. Ternyata sholat 50 rakaat dalam sehari dan semalam sangat mungkin kita lakukan, bahkan bisa lebih banyak lagi. Dengan segala keistimewaan sholat wajib dan sunnah, masihkah kita mau menyia-nyiakan waktu kita begitu saja tanpa kita isi dengan sholat? Nah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.